Hai Tribuners, selamat sore Medan. Kok sore Medan doang? Kembali lagi ya bersama aku Ica Dan aku Joy di program Sama Sore Medan. Seperti biasa, kali ini kami bakalan menampilkan 3 berita utama yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Benar sekali Tribuners. Buat Tribuners yang mau bertanya nih mengenai berita kita, boleh sekali dikomentari sambil di tap-tap layarnya. Dan mana tahu ada pertanyaan kan, bisa kita tanya langsung kepada wartawan kita yang udah ada di lapangan. Ya, pokoknya buat kalian jangan segan-segan untuk kasih komentar, oke? Oke, di berita pertama kita, Joy. Ini tuh ada seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban perampokan di rumahnya sendiri gitu. Ya. Jadi perampok itu masuk gitu loh ke rumahnya. Jadi ibu itu Tribuners berinisial CH, warga kompleks Brahrang Asri ini di Binjai ternyata. Beliau menjadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Usai dirampok, ibu dan anaknya ini malah dikunci dari luar nih sama si perampoknya itu gitu agar agar tidak berteriak minta tolong. Pelaku itu pergi lewat pintu depan dan mengunci pintu rumah korban dari luar, Tribuners. Jadi perampok sekarang ini naik kelas ya, bukan merampok di luar dia, di dalam rumah. Baru dikunci. Baru dikuncinya dari luar. Yang punya rumah loh ini yang dikuncinya gitu. Nah, polisi menjelaskan perampokan yang dialami mama muda berinisial CH di kompleks Brahrang Asri Kota Binjai ini tuh terjadi pada Selasa 4 Juli sekitar pukul masih sore sekali Tribuners, masih pukul 16 jam 4 sore ya. Maling subuh Malah makanya ini udah dia maling di dalam, dilakukannya pas sore hari pula. Nah, saat itu korban baru pulang dan hendak masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pelaku datang dari belakang dan langsung mengancamnya. Korban diancam akan dibunuh jika berteriak sehingga pelaku terus melancarkan aksinya, Tribuners. Di sini pelaku memaksa korban agar memberikannya uang tunai. Namun karena korban gak punya uang tunai ini, kemudian pelaku malah memaksa korban untuk mentransfer uang ke rekening yang disebutnya. Kasih duit kau, gak punya duit cash aku bang, kok transfer sini, transfer kayak gitulah ibaratnya ya, ilustrasinya ya. Curiganya aku dia bawa kris Scan ya. Dari sini katanya perampok kris rupanya. Nah, alhasil korban pun nurut aja nih karena dia takut ya. Diturutinya lah kemauan si perampok ini dan akhirnya mengirim uang dari aplikasi mobile banking yang ada di handphonenya karena ketakutan. Uang yang ditransfernya itu 5 juta rupiah, Joy. ada pula ya saldo di dalamnya segitu. Nah, belum puas sampai di sini, pelaku juga meminta handphone jenis iPhone 14 Pro Max milik korban yang dipakai untuk mengirim duit tadi. Jadi udah habis dikirimnya duitnya, Tribuners ya nih bang, udah aku transfer nih buktinya. HP kau sini katanya gitu, Tribuners. Nah, handphone itu pun dirampas. Lalu pergilah dia meninggalkan korban yang sedang bersama anaknya. Kayaknya nih harga HP-nya lebih mahal daripada uang yang ditransfer tadi. Iyalah. Ini ya. Semoga aja dia nggak tahu ya ininya ya. Sandi apa tuh namanya Itu mobile bankingnya mobile tadi bankingnya. yang untuk dipakai merampok. Tapi tahu apa enggak nanti kita tanya sama reporter kita ya, Tribuners. Nah, akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu pelaku. Jadi diperkirakan handphonenya tadi 20 juta harganya ya. Nah, polisi menyatakan korban tidak mengalami kekerasan seksual, tetapi mengalami kerugian materi dan traumatis. Iyalah jelas.
Oke, untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video nih Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini. Itu dia terlihat sangat jelas ya Risha. Rekaman CCTV-nya kayak ya Bang itu padahal sendiri ya, harusnya ya. Mungkin ketidakberdayaan ibu ini dan dia takut anaknya mungkin ya. Jadi dia kayak pasrah gitu aja Tribuners, dikasihnya semua yang diminta. Ya, sayang sekali. Ada komentarnya Joy dari AW7. Apa katanya? Denny Indrayana. Cuma bilang dia Denny Indrayana. Iya, apa nih yang mau dibahas dari Bang? Denny Boleh Indrayana? ditanyain ya. Oke, selagi menunggu Abang ini nanya tentang Denny Indrayana, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan. Ada Abang Freddy Santoso. Freddy Sambo. Ya, halo. Halo, Joy. Bang. Kurang Halo, jelas Joy. dong Tidak Ica. suaranya ya. terlalu pelan. Ya, halo. Selamat Oke. sore, Joy, Ica. Oke, Selamat sore Bang Freddy. Bang Freddy boleh dijelasin dulu nih gimana sih kronologinya kok bisa ya perampok itu masuk ke rumah sampai menggasak kerugian 25 juta rupiah. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan peristiwa perampokan itu terjadi pada Selasa tanggal 4 Juli kemarin ya, di mana seorang ibu rumah tangga itu menjadi korban perampokan di rumahnya sendiri, yaitu di Komplek Brahrang Asri, Kota Binjai. Jadi dari informasi yang kita dapat itu adalah saat itu korban baru pulang dari tokonya ya, pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba itu ada laki-laki atau pelaku itu yang mendekat, memepet dia itu sambil mengancam lah gitu. Jadi seandainya dia itu teriak, si korban ini teriak, perempuan ini teriak, itu diancam akan dibunuh. Sehingga teruslah didesaknya ini korban sampai masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah inilah sempat terjadi perdebatan lah gitu. Di situ si korban itu memang terlihat memegang plastik ya, kemudian anaknya itu sedang dibawa. Nah, kemudian si pelaku ini menyudutkan korban sampai ke balik tangga. Nah, disinilah dugaan bahwa korban itu dirampok ya. Saat itu polisi menjelaskan juga bahwa saat itu korban dimintai uang gitu, uang yang nilainya itu ya jutaan. Namun karena korban itu mengaku tidak memiliki uang tunai, sehingga si pelaku ini memaksa agar mengirimkan uang gitu melalui rekening yang disebutnya. Alhasil uang 5 juta dikirim dari rekening korban ke rekening pelaku yang disebutkan oleh pelaku itu tadi. Nah, kemudian setelah uang itu ditransfer, pelaku ini sepertinya tidak percaya ya, mungkin ya, tidak percaya bahwa uang itu telah dikirim dan segala macam. Makanya handphone yang digunakan untuk mentransfer uang itu tadi juga diambil gitu. Jadi handphone itu ada mungkin harganya puluhan juta juga ya. Jadi korban itu mengalami kerugian sekitar 25 juta gitu. Nah, kemudian setelah uang ditransfer dan handphone diambil, itu sempat ada percakapan lah gitu. Di situ korban itu terdengar seperti meminta agar handphonenya dikembalikan atau ditinggal di depan gitu. Tapi
pelaku itu seperti memaksa supaya korban itu naik ke lantai 2, kemudian pelaku keluar dan mengunci rumah dari luar gitu. Jadi korban dan anak-anaknya itu dikunci. Begitu Ica dan juga Joy. Oke bang, tadi kan sebelumnya abang bilang kalau pelaku ini sempat sebelum masuk ke rumah dia tuh sempat memepet dan mengancam ya kalau dia teriak akan dibunuh. Itu posisinya si korban ini berjalan kaki atau menaiki sepeda motor atau gimana bang? Nah, itu yang belum diketahui, dia tuh baru pulang menggunakan sepeda motor atau mobil ya, sepertinya mobil. Baru pulang dan baru mau masuk ke rumah itu sudah dipepet lah gitu. Sampai akhirnya tersudut gitu, tersudut. Kemudian sampai itu di sebelah tangga lah ya, tanah tangga situ terjadi dugaan eksekusi ya. Uang dikirim dan handphone dirampas. Gitu. Apakah Tapi memang yang beruntung, ya abang ngejek duluan bang. iya, tapi memang beruntung bahwa korban tidak mengalami pemerkosaan ya. Jadi korban hanya mengalami kerugian materi, Oke. Dan trauma uang ya? 5 juta dan handphone, sama kemudian traumatis yang dialami oleh korban dan juga anaknya. Apakah polisi sekarang udah mampu bang melacak keadaan pelaku karena kan uangnya ini dikirim melalui apa ya, mobile banking, seharusnya lebih gampang diketahui kemana uang itu tersalurkan bang. Iya, jadi polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku dan saat ini masih memburu keberadaan pelaku dan nantinya jika sudah ditangkap akan segera diungkaplah identitas dan kemana uang itu dikirim, kemudian digunakan untuk apa, dan akan diungkap juga apakah pelaku ini beraksi sendirian atau bersama orang lain. Karena memang jika kita lihat aksinya ini cukup nekat ya, Iya, berani. gitu. Jam Cukup segitu ya. berani dan kemungkinan juga dilakukan itu bukan dalam waktu singkat begitu. Mungkin dia juga telah memahami situasi dan kondisi di lingkungan itu, di rumah targetnya gitu. Makanya dia dengan santai, dengan percaya diri masuk dan mengancam korban gitu. Bahkan dia juga sepertinya mempersiapkan nomor rekening ya, karena jika korban yang mengatakan tidak memiliki uang tunai, dia langsung mengasih plan B ya, jika plan Ada A. plan B-nya ya dalam merampok. Tapi bang memang pada saat kejadian itu korban tuh hanya bersama anaknya di rumah tersebut. Apakah ada asisten rumah tangga kah atau ada orang lain gitu? Ya, informasi yang kita dapatkan itu sendiri, tapi nanti belum tahu kejelasannya seperti apa karena memang reporter kita yang ada di daerah situ masih berusaha untuk mewawancarai korban langsung ya gitu. Karena memang posisi saya juga di Medan. Siapa bang yang menemukan pertama rumah ini dalam kondisi terkunci? Maksudnya Udah terkunci kan dari sudah luar ya? terkunci kan sama pelakunya ini, siapa yang menemukan korban di dalam rumah pertama kali bang? Nah, sepertinya mungkin suami atau keluarganya itu kan mengetahui, mungkin baru pulang gitu. Tapi memang belum dapat informasi resmi ya, siapa yang menolong mereka gitu. Karena kan mereka dikurung di dalam rumah. Tapi mereka tuh dikurung tuh dari depan saja gitu. Mereka tinggal di atas ya. Oke, nah untuk informasi yang abang dapat, ada nggak sih korban berteriak sehingga tetangga mendengar gitu, atau ada nggak tetangga yang menyaksikan korban yang tadinya dipepet lalu Iya. masuk bersama orang asing gitu bang? Nah, itu sejauh ini juga polisi belum menjelaskan kronologi lengkapnya dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga masih mengumpulkan informasi lebih lengkap, yaitu reporter yang ada di Binjai masih di sana juga. Makanya juga kita belum dapat utuh ya, kronologi utuh dari korban, versi korban. Kita baru mendapat kronologi dari polisian gitu. Berarti ini polisi masih mencari pelaku ya bang? Belum dapat nih berarti identitasnya? Identitasnya sudah diketahui, sudah tapi memang belum bisa diungkapkan ke media, karena kalau nanti diungkapkan ke media lebih dulu, pelakunya bisa lari. Oh, Nanti keluarga atau tetangganya pasti kan mungkin bakal ngabari kalau dicari polisi ini, makanya belum diungkapkan dulu sebelum ketangkep ini.
begitu. Jadi nanti setelah ditangkap baru diungkapkan siapa identitasnya gitu. Oke, Bang Freddy cukup. Terima kasih banyak ya Bang atas informasinya. Masih ditunggu nih banyak informasi Iya. baru ya, karena masih banyak yang belum terungkap dan korban juga belum bisa ditemui gitu. Sama polisinya juga masih belum menangkap pelaku walaupun sudah diketahui identitasnya. Terima kasih atas informasinya Bang Freddy. Selamat Ya, beraktivitas kembali. terima kasih Ica, Selamat Joy, sore. selamat sore. Seharusnya ya kalau menurut aku ini dari hari Selasa ya. Udah ada info terbaru sih harusnya karena udah 2 hari yang lalu dan handphonenya tadi iPhone kan. iPhone itu sangat mudah dilacak Gampang lokasinya dilacak. kan. Kemudian Baru mobile banking iya, juga atas nama siapa, benar. rekeningnya itu sangat mudah gitu ya. dia itu jelas loh mukanya. Iya. Dia nggak pakai masker, terus tapi tadi memang belum banyak ya informasi yang Iya. didapat, nggak ada saksi yang melihat karena itu di komplek perumahan loh. Iya, kok bisa ya masuk Iya. kayak gitu. Karena Satpamnya kita gimana? kalau mau masuk ke perumahan itu kadang banyak loh satpam yang bawel nanya mau kemana, jumpain KTP siapa. kadang ditahan loh. Iya. Oh iya, Katanya pernah. udah ditahan. Uish, Macam mau pinjol awak ya kan Tribuners. ini bisa-bisanya lolos ya, dicari tahu lah, mana tahu ada sindikat ya yang kayak dibilang Bang Freddy. Oke, ini kita lanjut ke berita kedua yaitu kecelakaan bus Tayo. Aku baru ini loh dengar bus Tayo kecelakaan. di Medan khususnya ya. Nah, jadi kecelakaan bus Trans Metro Deli terjadi di ruas Jalan Yosudarso, Kota Bangun, Kecamatan Medan Labuhan, Tribuners. Nah, busnya ini mengalami kecelakaan setelah ditabrak dari arah samping oleh truk yang memutar balik. Oh, truk Oh, memutar balik, jalan. Zet. Puk, Dia kan gitu besar ya. ya, Tayo Iya. ini ya. Tapi Pak, sebesar itu tidak terlihat ya Tribuners. Ya? Hempasannya pun mungkin dari truk itu cukup kuat sampai dia terbalik ya. Nah, kecelakaan ini pun sempat tertangkap kamera pengawas CCTV yang berada di dalam bus Trans Metro Deli. Nah, dari amatan Tribun Medan, awalnya ini Tribuners, bus Trans Metro Deli ini melaju dari arah Medan menuju arah Belawan Oke. atau Lawak ini kan. Nah, setibanya di lokasi ada nih satu truk besar dari arah Belawan menuju Medan. Jadi kayak Ya, laga kambing gini set berlawanan. Iya, berlawanan bukan laga kambing. Oke. Berlawanan, maaf ya. Nah, berlawanan. Nah, setibanya lokasi tampak sebuah truk besar dari arah Belawan menuju Medan hendak menyalip truk yang ada di depannya. Oke, truk mau nyalip truk ini Iya, ceritanya. truk si besar-besar ini mau nyalip ketemu si besar. Nah, Tayo. namun diduga truk tersebut hilang kendali dan menaiki pembatas jalan dan langsung menabrak bus tersebut. Kayaknya nabrak median kali. Iya, tadi kan kita ngiranya si truk itu mau muter balik Iya. kayak muter balik di jalan putaran kan tadi kita. Rupanya iya, dia iya. menabrak median jalan karena mau menyalip truk besar lainnya Nah, gitu. akibat tabrakan itu bus pun terbalik dan mengalami ringsek di bagian samping dan kacanya pecah. Tampak di dalam bus ada sejumlah penumpangnya, Pak. penumpang termasuk sopir bus. Sebelumnya menurut salah satu saksi di Tribuners, peristiwa kecelakaan terjadi sekitar 10:30 tadi, 10:30 waktu Indonesia Barat. Nah, kronologinya itu waktu itu mobil Trans Metro Deli itu melintas dari arah Medan menuju Belawan. Namun tiba di lokasi sebuah truk dari arah Belawan muter balik secara tiba-tiba. Ia pun menyampaikan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka. Saat ini mobil bus sudah dievakuasi. Nah, ini kita udah ada videonya detik-detik kecelakaan bus Tayo terbalik. Mari kita saksikan bersama-sama. Apa Kep? Ya, apa bisa apa? Oh, penyenggol ini? Ini yang dari sana oleng lintas mana tuh? Orangnya ada waktu jatuh. Ada satu orang. Oh, Eh, ngerem deh nih apa?
Dia mengelak juga, tahu dia dorong, banteng ya kan. Tadi perempuan udah pergi pula, dia saksinya dia di dalam tadi. Satu orang lagi perempuan. Satu gak apa-apa. Pingsan gitu. Sok lah orang balik. Udah pergi deh, 2 orang dulu. Mana Pak kronologisnya? Kalau kita kronologis kita nggak ada detail. Kita setelah kejadian baru datang. Menurut ini Pak, keterangan yang didapat Pak? Keterangan lantas. Tapi nggak ada korban jiwa ya Pak? Nggak ada. Korban jiwa nggak ada. Informasinya ini menghindar ada truk. Kita nggak tahu. Pokoknya lantas aja langsung. Tapi korban jiwa nggak ada Pak? Nggak ada. Korban jiwa nggak ada. Udah dievakuasi Pak mobil? Sudah semua. Beres. Aman. Oke Pak. Semua berjalan aman dan lancar. Ya. Siap. Korban di sini pun tidak ada, masalah tidak ada. Ya. Oke ya. Jam berapa tadi Pak kejadian? Jam 11.30. Jam 11.30. 11.30 bukan 10.30. Ngeri kali ya keadaan bus Tayo kita ini. Iya, tapi puji Tuhan selamat ya. Tidak ada penumpangnya. Korban jiwa ya. Mungkin luka-luka ada nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan Tribuners, ada Bang Alfian Syah. Halo Bang Alfian Syah. Selamat sore. Selamat sore Bang Pian. Selamat sore. Dan jauh. Oke, Bang Alfian Syah, boleh dijelasin Bang ini gimana kronologi awalnya Bang? Ya, baik Ica, Joy dan juga Tribuners. Ya, memang tadi sekitaran jam 11-an itu terjadi kecelakaan bus Trans Metro Delhi. Saat itu bus ini sedang melaju dari arah Medan itu menuju arah Lawan. Namun dari arah sebaliknya itu muncul sebuah truk kontainer begitu. Saat itu truk tersebut ingin mendahului mobil truk Pertamina di depannya yang berhenti. Namun karena diduga lepas kendali begitu, dia pun langsung menabrak pembatas jalan dan langsung menerobos begitu ke jalan sebelah. Kebetulan saat itu bus Trans ini sedang melaju hingga akhirnya terjadi kecelakaan dan mobil Trans ini terbalik begitu. Nah, berdasarkan informasi dari warga setempat, memang pada saat kecelakaan itu tidak ada korban luka ataupun korban jiwa karena saat itu penumpang di dalam bus juga kebetulan hanya satu orang wanita dan itu pun tidak terluka. Nah, usai kejadian memang bus tersebut langsung dievakuasi, sementara truk kontainernya ini melarikan diri begitu. Tadi sempat kita tanyai ke Kanit Lantas Polsek Medan Labuhan, di mana saat ini katanya mobil truk tersebut sudah diamankan di kantor polisi dan saat ini sopirnya itu masih dalam pemeriksaan pihak polisian untuk mengetahui apa penyebab pastinya dia itu menyalip ataupun dugaan rembong atau segala macam. Saat ini masih dalam pemeriksaan polisi supirnya begitu, bisa dan go. Ini mobilnya Bang ketika dia diserempet itu langsung terbalik atau dia masih dengan posisi awal setelah itu terbalik? Karena dari CCTV-nya tadi kayak enggak langsung kebalik gak sih? Ya, memang ada CCTV kedua yang nggak ada kita tampilkan, namun di CCTV kedua ini yang kamera itu mengarah ke jalan itu ketika ditabrak dengan mobil truk itu, bus Trans ini pun langsung terbalik begitu. Nggak kelihatan kali ya di situ untuk detailnya. Nah, untuk pelakunya ini Bang, kan ini ada 2 truk ya yang saling menyalip. Nah, apakah kedua sopir truk ini sudah diamankan? Ya, informasinya masih yang
terlibat kecelakaan ini kan cuma hanya satu truk, sementara truk Pertamina itu hanya pada saat itu berjalan pelan begitu. Diduga mungkin lepas kendali truk yang berada di belakangnya sehingga mengambil jalan ke bagian kanan hingga menabrak pembatas dan nyebrang begitu ke jalan sebelah, dan kebetulan saat itu kan mobil truk bus ini melintas begitu, disitulah terjadi kecelakaan. Terus saat ini informasinya baru satu truk saja yang terlibat kecelakaan ini yang diamankan oleh polisi. Untuk identitasnya itu belum diketahui karena masih dalam pemeriksaan personil Polsek Medan Pelabuhan gitu. Oke, nah ini kan diketahui sopirnya kabur ya kan, Bang? Itu dia kabur membawa truknya juga atau dia melarikan diri dianya aja? Ya, menurut informasi dari warga, dia tuh melarikan diri dan truknya itu ditinggalnya di situ. Namun tadi waktu kita ke sana, truknya sudah tidak ada dan bus ini sudah dievakuasi. Diduga truknya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Gitu. Truknya juga sudah dievakuasi atau gimana, Bang? Gimana? Truknya juga dievakuasi bersama bus tersebut? Ya, truknya sudah dievakuasi dibawa ke unit lantas Polsek Medan Pelabuhan. Oke Bang, bagaimana kondisi lalu lintas di sana Bang ketika terjadi kecelakaan tersebut? Ya, kondisi lalu lintasnya memang sempat terhambat ya karena memang kejadian itu di tengah jalan, namun petugas langsung melakukan evakuasi hingga akhirnya lalu lintas itu berjalan lancar. Itu ada sekitar setengah jam begitulah tadi dievakuasi dan akhirnya tadi lalu lintas sudah berjalan aman dan lancar, dan bus ini pun sudah dibawa oleh petugasnya tadi menuju ke arah Medan. Oke. Terima kasih Bang Alfiansyah. Ditunggu updatean infonya ya tentang penyebab pasti dari si sopir ini ya, karena dialah yang menyebabkan ini semua. Oke. Selamat beraktivitas kembali Bang Alfiansyah. Selamat sore. Ya, selamat sore. Tanyo. Hapus tayo. Ya, tapi tadi kalau dari CCTV yang di dalam itu cukup stabil ya kan? Iya. Sampai Jo ngira tuh kayak nggak terbalik. Tapi pas kita lihat nih Tribuners kondisi busnya, ya ringsek parah. Bahkan kaca depannya luka-luka pun pecah. nggak ada. Karena mungkin gini ya, itu kan busnya besar dan kuota di dalamnya sangat sedikit kan orangnya. Jadi mereka tuh kayak kalau banyak mungkin tadi lebih parah, tapi alhamdulillahnya bulu mata Joy putus. Oke, Tribuners. Ya, tap-tap layar terus ya, jangan bosen. Pokoknya kalian tanyain aja apa yang mau kalian tanyain kepada Ica dan Joy ya, seputaran informasi-informasi yang ada di penjuru negeri ini. Untuk berita yang terakhir nih, ada dari aktris legend kita, Della Puspita. Ya, Della Puspita yang baru saja mensandingkan pernikahannya. Netizen pun juga agak kaget ya, loh kok tiba-tiba udah nikah aja gitu. Namun Tribuners, di tengah kabar bahagia yang baru saja dimunculkan, ada pula ini sosok wanita yang mengaku sebagai istri dari si suaminya ya, si Della ini yang baru saja dinikahinya. Ada pula istrinya, ada pula anaknya katanya gitu kan. Nah, dikutip dari tayangan YouTube Intens Investigasi, wanita yang tidak diketahui identitasnya itu memberikan tanggapan soal kabar pernikahan suaminya. Wanita itu pun kaget katanya kan, kok beredar ini pemberitaan tentang suami aku kan. Dia pertama kali mengetahui soal isu nama suaminya ini Arman Wosi. Nah, yang diduga istri sahnya ini mengaku mengetahui isu tentang Arman Wosi menikah lagi justru dari media sosial. Mungkin mereka nggak ketemu kali di rumah ya. Kalau semisalnya memang istri sah atau memang ada konflik udah pisah rumah. Bisa juga. Nah, dikatakannya si Arman ini nikah sama Della Puspita secara agama alias siri. Ica kenal kan Della Puspita? Tahu. Karena memang sering kan dia di sinetron-sinetron legend gitu ya. Si Eneng, kaos kaki si Eneng, baru di MNC dulu. Banyak lah sinetron dia. Nah, lebih lanjut ia juga menilai kejanggalan pernikahan sang suami dengan Della. Pasalnya, selama ini sang suami merasa bersikap biasa aja di rumah. Berarti ini bisa kita simpulkan sedikit kalau nggak ada konflik yang buat mereka itu
berantem gitu Saya ya. pun shock katanya setelah Della mengumumkan di media sosial, katanya gak mungkin dong ujung-ujung kawin, katanya kayak gitu. Apa yang membuat mereka menikah gitu? Masa nggak ada pendekatan sebelumnya Iya. gitu. Sedangkan Della Puspita ini diketahui sudah 10 tahun menjanda, Joy. Iya, 10 tahun menjanda. Pasti mereka ada jalan, kita nggak tahu. Setahu saya di rumah suami saya bebe aja, katanya kayak gitu. Ini kagetnya sampai ke ubun-ubun sih. kalau udah kayak Sejauh ini yang paling jauh. Heeh. Nah, dikatakannya wanita itu awalnya tak ingin muncul ke publik terkait pemberitaan soal suaminya. Ia malu aib rumah tangganya jadi konsumsi publik. Nah, tapi di sisi lain dia berusaha untuk selalu berpikir positif tentang sang suami. Ya, wanita tersebut tuh percaya jika keburukan akan terungkap meski disembunyikan dengan berbagai cara. Dan betul aja nih Tribuners, udah terungkap ini ya. Nah, ia lantas menceritakan tentang kejadian di tanggal 11 Mei, hari di mana Della mengaku menikah dengan Arman, Tribuners. Menurutnya, hari itu berjalan seperti biasanya, namun ia sempat mencurigai gelagat sang suami Arman. Meski dirundung curiga, ia hanya bisa pasrah pada Allah dan berdoa agar diberikan petunjuk. Bahkan ia sempat bertanya apakah suaminya benar akan menikah dengan Della. Arman mengaku mengurungkan niat tersebut. Loh, Berarti dia tahu. berarti dia tahu kalau misalnya ada hubungan ya Iya, antara suaminya Della dengan sama Della. Arman. Padahal di atas dia bilang saya nggak tahu, entah mereka ada jalan, katanya. Nah, lebih lanjut ia mengaku jika Arman sempat mengirimnya pesan WhatsApp berisi permintaan izin untuk menikah lagi. Kata-kata yang dituliskan Arman membuat dirinya syok dan kehabisan kata-kata. Nah, jadi memang Arman ini sempat ngasih sinyal lah gitu ya kalau dia pengen nikah lagi. Nah, diberitakan sebelumnya Della Puspita mengumumkan pernikahan keduanya dengan Arman Wosi. Setelah 10 tahun menyandang status janda nih, Della akhirnya mengumumkan kabar bahagia itu melalui Instagram pribadinya. Pada captionnya, Della mengatakan ia dan sang suami telah menikah pada 11 Mei lalu. Dia begini, udah berawal hampir 2 dari 29 Januari 2023, lalu kita memilih 11 Mei 2023. Dari kupanggil kamu nama, lalu kupanggil Kamu du. Ya, jadi kayak gitu ya. Ini katanya mulai kenal-kenalnya dari 29 Januari lalu. Tapi ya, kita ada video nih, Tribuners, kita tonton dulu ya video yang berikut ini. Della Puspita secara mengejutkan telah menikah dengan musisi bernama Arman Wosi. Kabar pernikahan tersebut diungkapkan Della melalui unggahan foto di Instagram pribadinya. Della pun berujar bahwa pernikahan dengan Arman berlangsung pada 11 Mei 2023. Namun, siapa sangka pernikahan Della dan Arman tersebut menimbulkan kekisruhan. Pasalnya, ada seorang pemilik akun Instagram @susanatikah yang mengaku sebagai istri sah dari Arman. Pemilik akun Instagram @susanatikah tersebut diketahui wanita bernama Anindita Keisha Zahra. Wanita tersebut tak kuasa membendung kekecewaan ketika tahu kabar Arman menikah dengan Della. Della lantas meminta Arman untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusannya sebelum menikah kembali dengan orang lain. Kekecewaan pemilik akun @susanatikah tersebut semakin memuncak ketika Arman dan Della menikah pada saat sang ayah meninggal dunia. Selain itu, wanita tersebut tak menyangka ketika Arman dan Della dengan bangga mengumumkan kabar pernikahan. Wanita tersebut juga heran karena Arman dan Della seolah tak memikirkan perasaan anak-anaknya. Di sisi lain, Della membagikan unggahan yang sepertinya balasan atas unggahan wanita yang mengaku sebagai istri sah dari Arman. Della memberikan peringatan kepada seseorang agar jangan pernah menyenggol. Fun fact ya, Tribuners, mereka menikah pas orang tuanya istri. pengakuannya dia istri sah. Iya, Mertuanya lah ya. mertuanya meninggal dunia. Aduh, gimana perasaan si mbaknya ini ya? Mbak Zahra tadi kalau nggak salah namanya. Aduh, kayak mana ya aku bilang kok makin ribet dunia selebritis ini. Yang selingkuh lah, inilah, itulah. Iya, benar sih. Aduh, tapi tadi aku udah nonton di media juga kan, Mbak Dellanya itu kayak seneng-seneng aja gitu. Apakah dia tahu nggak sih ini sebenarnya, dia tahu nggak sih siapa sosok suaminya gitu? Tapi kan dia tadi udah bikin ada menyindir seseorang. Si Della. Oke. Ya. Dia pun percaya nggak percaya loh kayak gini. Karena dari pengakuan yang ngaku mantan istri sahnya ini dia bilang yang pertama
nggak kenal, nggak tahu. Baru makin ke bawah dia Kok bilang ada, tahu. Baru ada tadi yang belum kita sampaikan, dia melihat gelagat suaminya ini. Pertama kan dia bilang biasa-biasa aja. Baru yang makin ke bawah tadi Risha, dia bilang makin sering bergaya katanya, kayak pakai baju baru. Dia bilang kok aneh-aneh ya. Ya pokoknya Tribuners kalau mau tahu nih updatean informasinya, kalian pantauin terus ya portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunis.com karena bakalan kita up di situ. Atau bisa juga melalui media sosialnya. Baiklah ya. Iya, nggak ada juga yang ngomen. Nggak ada yang nanya-nanya nih. Kami akhirilah SSM pada hari ini ya. Sampai jumpa di SSM berikutnya dari hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Oke, terima kasih tersedia informasi untuk hari ini. Aku Ica dan aku Joy serta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.